Kalau begitu masalah apa yang di Jakarta selain masalah polusi? Saya tidak bisa komentar. Tentunya harapan kami adalah DKI tetap menjadi ada kekhususan. Tidak mungkin dalam kurun waktu 2-3 tahun itu dilakukan. Pak Heru, terima kasih sudah mampir ke Rumah Perubahan di Cafe Breezy. Terima kasih, Prof. Ya. Waktunya. Senang melihat kembali. Dan di sini banyak pohon. Ya. Sindang. Banyak pohon. Mudah-mudahan Jakarta juga masyarakatnya menjaga pohon-pohon yang besar-besar. Amin, amin. Amin, ya. Mudah-mudahan sejalan dengan kita. Ya, Pak Heru, menarik sekali. Bapak baru saja kembali dari rusun di Jakarta Barat. Ya. Kabarnya sudah 20 tahun ya? Iya, di sana? betul. Jadi rusun Seci itu di Jakarta Barat sudah berusia 20 tahun. Ya. Bagian dari program normalisasi Kali Angke. Oh, normalisasi Kali Normalisasi Angke. yang tadinya 5 meter, 10 meter menjadi 60 meter. Sehingga ada warga, kurang lebih waktu itu 20 tahun yang lalu 15.000. 15.000 kakak. Pindah sebagian Ya. ke Rusun Seci. Ya. Dan ternyata tadi waktu saya datang ke sana, jadi 20 tahun yang lalu saya berkomunikasi dengan mereka. 20 tahun yang lalu Bapak sudah berkomunikasi dengan Iya, di mereka? bantaran-bantaran kali. Ya. Untuk supaya mereka mau membantu pemerintah mengentaskan banjir Ya. untuk kita tempatkan di rumah susun. Ya. Dan kebetulan dibangun oleh Rusun Seci. Ya, Yayasan Suci itu, Yayasan Buddha Suci itu Iya. ya. Nah, hari ini usianya 20 tahun. Luar biasa. Dan tadi saya Ya. ketemu dengan anak dari orang tua yang kita pindahkan. Jadi generasi pertama sekarang sudah generasi kedua. Generasi kedua. Ya. Ternyata anaknya pintar-pintar. Ada lulusan UI S2. Hmm. Ada lulusan S2 yang masuk di kementerian. Hmm. Terus ada yang menjadi polisi dan seterusnya. Kebetulan salah satu itu ternyata adalah S2 UI yang PNS DKI. Oh, Jadi luar biasa. Jadi Ya. kalau kita tidak temukan putra-putri tercinta kita yang 20 tahun yang lalu, mungkin terlewatkan. dan kondisi perumahan itu Betul. penting ya. Terlewatkan masa emasnya dia. Masa emasnya. Ya, ya, apalagi kita menuju Indonesia emas. Iya, Ya. betul. Tadi 5 meter menjadi 60 meter. Ya, Itu apa? 5, 10 menjadi 40 atau 60, kan bervariasi. Itu lebar sungainya? Betul. Lebar sungai 50 meter? Betul. 45 sampai 50, ada yang 60. Di Kali Angke itu sebesar itu, selebar itu? Atau sudah termasuk pinggir sungai? Enggak, itu bantaran basah aja. Bantaran basah saja Ya. sebesar itu? Jadi harus disipil pada saat itu kan, harus Ya. dilebarkan. Nah, tadi saya ucapkan terima kasih juga. Ya. Makna dari saya sampaikan adalah ternyata kalau kita gotong royong bersama, satu visi, kita bersabar bersama-sama, warga di Kali Angke itu adalah bagian dari warga yang menjadi salah satu pahlawan yang mau bergeser tempatnya Karena ke mau sungai berkorban, dan bergeser, berkorban demi supaya demi- generasi baru lebih baik ya. dan demi mengatasi banjir, Mengatasi banjir. salah satunya. Bapak 20 tahun yang lalu sudah di situ. Sebagai apa waktu itu? Dulu tugas di Jakarta Utara sebagai salah satu eselon 4, saya lupa eselon 4 atau eselon 3 Ya. di bagian sarana prasarana kota Jakarta Utara. Jadi sudah menjadi PNS di Pemprov DKI dan penempatannya di kantor wali kota Betul. Jakarta Utara. Jakarta Utara. Bukan jadi camat, bukan jadi lurah enggak. di sana, bukan. Jadi bagian dari kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ketatakotaan. Pantes begitu cepat menyesuaikan diri ketika menjadi PJ Gubernur DKI. Langsung lari kencang. Jadi Rupanya udah kenal medannya. 30 tahun udah bertugas di PNS DKI. 30 tahun jadi PNS di DKI, Betul. kemudian menjadi Kasetpres, Betul. Kepala Sekretariat Presiden. 2017. 2017, kemudian balik menjadi PJ Gubernur, Ya, itu amanah dan tugas yang harus dilaksanakan. mana tugas, dan langsung lari kencang ya. Ya, insya Karena Allah udah tahu. untuk membenahi Jakarta, untuk Ya, semua yang jadi ada di sudah Jakarta. mengerti unsur bagaimana keuangan daerah, sudah tahu ya. Betul. Bagaimana persoalan-persoalan daerah, sudah tahu. Betul, insya Allah. Dan kemudian orang-orangnya juga sebagian besar udah tahu dong, kenal Kenal semua. kenal semua. Kenal semua. Ah, Dulu teman, sesama staf, ya. dulu... Kulturnya pun Ya, tahu. udah tahu. Apa sih kultur orang Jakarta, Pak Heru? Katanya Jakarta ini nggak gampang dikelola. Ya, pertama kan semua suku ada di Jakarta. Begitu juga berbagai
aktivitas ekonomi Jakarta. Ya. Strata ekonominya ada di Jakarta. Ya. Semua. Mempengaruhi ekonomi nasional. Betul. Jadi kalau kita ngambil kebijakan, ya kita harus mikirkan semua. Ya. Contoh yang kemarin work from home, ya kan? Kita harus memikirkan, tidak semerta swasta itu harus work from home. Ya harus mengatur dirinya sendiri, karena kita harus memikirkan ekonomi, bisnis mereka, kegiatan hari-hari mereka. Kemudian Pak Heru masuk dengan satu misi ketika Pak Jokowi akan membuka ibu kota negara yang baru, Ya. berarti Jakarta sudah tidak lagi jadi ibu kota. Ya memang harus Aku tinggalkan dipikirkan. ibu kota ini, aku pindahkan ke sana, kau yang kemudian memegang kota ini sebagai kota yang biasa. Iya. Apakah akan menjadi daerah khusus atau apa? Sudah disiapkan kan undang-undangnya? Sekarang sudah sedang berproses. Kami di internal kami sudah 4 bulan yang lalu berproses. Sekarang menuju ke proses di Kementerian Dalam Negeri. Sekarang sedang digodok dengan tentunya dengan kementerian-kementerian yang lain untuk sinkronisasi. Nah, tujuannya adalah yang pertama tentunya harapan kami adalah DKI tetap menjadi ada kekhususan. Jadi daerah khusus Jakarta misalnya. Daerah khusus Jakarta. Kekhususannya wali kotanya diangkat oleh gubernur. Jadi gubernurnya tetap ada, Tetap. tetapi wali kotanya tetap diangkat oleh gubernur. Iya. Itu kan bagian kekhususannya. kekhususan. Ya. Berikutnya juga mungkin kita mengharapkan adanya kebijakan mengenai kependudukan, ada kebijakan mengenai tata ruang, ada kebijakan mengenai fiskal, pajak dan yang lainnya yang bisa diberikan kekhususan kepada Jakarta. Berarti PNS-nya berkurang yang tinggal di Jakarta. Oh, ini PNS keseluruhan ya? Ya. Ya tentunya kalau itu sudah pindah ke IKN, tentunya kan kalau pemerintah pusat, kementerian, dan lembaga, mereka akan pindah. Namun kan ini butuh waktu. Ya. Tidak semerta-merta tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, mereka semuanya bisa pindah. Nah, masih ada transisi. Itu pun sampai 2045 ya, ibu kota itu baru menjadi yang lengkap. Ya, betul mungkin. ya. Dan diharapkan tetap Jakarta menjadi pertumbuhan sentra ekonomi, bisnis, jasa. Saya pikir Jakarta masih tetap potensi untuk kekuatan ekonominya ada di Jakarta. Pak Heru, sekarang ini orang bicaranya tentang polusi. Orang Jakarta hari ini ramai ke sini, Iya. mencari tempat yang banyak pohon, ya, supaya bisa bernafas enak Iya. katanya. Jadi banyak yang datang ke sini, menikmati suasana pohon-pohon. Bapak lihat ini, Iya. gedung ini saja, tempat kafe ini saja, banyak pohon Iya, kita iya. lihat ya, dan tidak ditebang pohon-pohon ini, Betul. menyatu dengan kehidupan. Dan warga Jakarta banyak yang bertanya, kira-kira update-nya apa sih untuk masalah polusi ini? Selain WFH, katanya 50% WFH, ada apa lagi? Yang pertama, DKI melakukan work from home, Work from Pemda home, DKI khususnya, dan 1 hari yang lalu Menteri Dalam Negeri sudah menginstruksikan kepada pemerintah daerah Jabodetabek untuk melakukan penyesuaian work from home 50%. 50%. Sudah Mendagri sudah oke. Ya, sudah bikin surat edaran atau instruksi. Nah, ini kan salah satu yang short time, Ya. salah satu yang Harus diambil cepat. diambil ya. cepat. Kalau ditanya dampaknya bagaimana, ya kalau dampaknya hanya Pemda DKI saja, ya kecil. Ya. Tetapi artinya teman-teman swasta, pembisnis lainnya mengatur dirinya sendiri. Mengatur diri sendiri. Berarti kalau mengatur, kita atur untuk jam kerja, work from home, berarti kan 2 bisa didapat. Kemacetan bisa signifikan kurang, ya. polusi tentunya berkurang, dan ditambah satunya apa? Menjelang KTT ASEAN. Oh, sekalian. Sekalian set KTT ASEAN, teman-teman Polda, Dinas Perhubungan kami bisa mengatur dengan baik lalu lebih lintas. nyaman. Nah, lebih Yang berikutnya, masyarakat kan nanti tidak nyaman ketika di tanggal 4, 5, 6, 7 ada 29 titik lokasi yang harus ditutup, buka tutup. Nah ini kan sekaligus. Nah, berikutnya terkait dengan polisi, Pemda DKI sudah melakukan itu. Yang kedua, penegakan hukum, yaitu antara lain uji emisi. Kemarin bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup melakukan edukasi, Ya. mengecek dan meminta kepada perusahaan yang memang polusinya itu cenderung tinggi,
ya dilakukan edukasi. Jadi bukan hanya mereka yang membuang limbah di sungai yang sekarang juga menjadi perhatian, juga adalah limbah di udara ya. Betul. Ya. Ini sebenarnya momen tepat buat kami. Mungkin diharapkan juga pemerintah pusat terus-menerus kita mengkonsolidasi untuk ke depan. Langkah ke depan kan tahun depan Ya. ada Ya. musim kering lagi. Ada Tahun musim depan kering ada lagi. musim kering lagi. Ya, Jadi selalu, ya. mudah-mudahan pemerintah pusat membuat patron, membuat blueprint. Nanti kami pemerintah daerah yang mengikuti. Jakarta ini kan bukan kota pabrik, Pak. Ya. Yang banyak polusi udara itu kan pabrik setahu kami. Ya. Jadi siapa? Gedung-gedung perkantoran? Enggak juga. Enggak jadi, juga. jadi kan antara lain ya. Antara lain, misalnya apa ya? Misalnya, tentunya kan kendaraan. Ya. Kendaraan itu roda 4, Sudah roda pasti. 2. Sudah pasti. Ya. Apalagi waktu dia stagnan kena macet. Ya. Udah menyumbang polusi. Cuma prosentasenya yang kita hitung kan, tetapi kan dia tetap menyumbang. Nah, givennya adalah ya sudah saya terima Jakarta adalah polusi kan gitu. Ya. Yang berikutnya ya mungkin pabrik-pabrik di sekitar Jakarta dan juga ada di Jakarta. Pabrik apa Pak di Jakarta? Kan di Jakarta kalau seperti di sekitar Pulau Gadung itu ada proses baja. pengolahan baja. Ya. Nah, di Cilincing ada proses batu bara. Oh, ada batu bara di Iya. situ, ada pabrik tepung terigu dan lain sebagainya. Macam-macam masih ada ya. Masih ada Di Jakarta. pinggir-pinggir Jakarta Masih ini, ada. tepi-tepi karena mereka perlu logistik langsung Betul. ke laut. Tapi tidak semua kan. Ya, tidak semua. Pemda DKI bersama Kementerian Lingkungan itu sudah ada list yang berpotensi. Ya. Nah itu diteliti, dicek, ya bersama-sama. Saya yakin pengusaha yang termasuk di dalam list itu mereka memahami dan nanti Kementerian Lingkungan Hidup akan mengambil kebijakan misalnya menambah sebuah alat supaya emisinya tetap di dalam ambang batas. Dalam ambang batas. Karena sekarang sebetulnya banyak sekali alat penangkap polutan itu. Ya. Jadi di dalam cerobong atau di dalam apa itu sebetulnya bisa diciptakan atau Ya. dipasang sesuatu. Tapi kadang-kadang pengusaha nggak mau keluar uang lagi. Nah ini kan sekarang panggilan negara lah. Panggilan negara dan Panggilan. tuntutan dunia sekarang Ya, saat tuntutan ini. dunia. Termasuk juga untuk individu mereka, untuk Ya. karyawannya mereka. Karyawan mereka. Untuk keberlangsungan usahanya mereka juga. Kemarin saya bicara dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah. Dia katakan sungai-sungai itu kalau airnya lagi tinggi, lagi airnya bagus, itu nggak kelihatan orang buang limbah ke sungai. Ya. Karena rupanya pipa dari kawasan industri itu, pipa-pipanya dipasangnya sekarang di bawah. Sehingga kalau airnya lagi tinggi, itu Ketutup. tidak kelihatan polusi itu dibuang ke sungai. Ya, dan maka itu sudah dilakukan penertiban. Ya. Dan akhirnya rakyat bisa menikmati naik perahu di dalam kota, di sungai Sungai Mas di sana. Ya, di Kalimas. Iya, Kalau Kalimas. Jakarta nggak ada Kalimas ya. Semuanya emas juga. Semuanya. Karena berbagai kegiatan di sekitar kali itu kan menghasilkan juga. Nah, Ya. artinya begini, Ya. Pemda DKI concern akan itu. Hmm. Jadi seperti kali Ciliwung, Ya. kali Banjir Kanal Barat, kan perlahan-lahan secara bertahap pabrik-pabrik di sekitar di sana berkurang. Tidak mungkin dalam kurun waktu 2-3 tahun itu dilakukan sterilisasi, tidak. Ya harus bertahap. Begitu juga mungkin agak masih banyak itu ya sekitar Jakarta Barat, sekitar Jakarta Utara. Nah itu pun secara tata ruang, ternyata tata ruang wilayah kan sudah tidak diperbolehkan juga. Ya. Bertahap mereka akan harus pindah. Pak, sebetulnya masalah polusinya Jakarta itu sumbernya di mana, Pak Heru? Jadi kita pikir ini Iya. mobil, tapi terus kemudian katanya batu bara, ada yang mengatakan ada PLTU di dekat Jakarta. Apa sebetulnya sumber masalah polusi? Atau karena El Nino, mungkin Ya. datangnya dari Hawaii sana, jauh Ya, sekali. Mungkin juga pengaruh terhadap panjangnya cuaca. Ya, Tetapi semua itu kan memberikan polusi juga. ya. Nah, tinggal persentasenya. Nah, contohnya kendaraan yang masuk Jakarta. Di Jakarta sendiri sudah ada kendaraan yang ada di Ya. sekitar Jakarta yang masuk dari Jabodetabek. Ya. Lantas kendaraan yang lintas Dari Sumatera, dari Sumatera dan ke Jawa, Tengah, Jawa ke ya, Sumatera. cross truk Begitu besar. masuk di Jakarta, kalau jalannya lancar, ya alhamdulillah. Ya, Kalau jalannya macet, kan bus-bus itu ya mungkin sebagian kecil menyumbang. sudah Jadi, macet, kering udaranya. betul.
kemudian juga El Nino. Betul. Ya, akhirnya tidak disapu angin di situ, tidak lembab, tidak ada kelembapan. Tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Nah, terkait dengan kemarin isunya ada PLTU dan lain-lain. Itu benar karena PLTU. Saya tidak bisa komentar karena PLTU tidak berada di wilayah Jakarta. Oh, tidak wilayah Jakarta. Ya kan? Bukan ada satu di Marunda. Iya, satu yang Marunda yang tadi saya bilang. Tinggal persentasenya menyumbangi berapa persen. Ya. Kalau dikatakan iya. Tetapi ketika kami rapat dengan PLN, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, pembangkitnya PLN itu konon mereka juga diawasi dan mendapatkan ISO. Sehingga ya debat-tebal lah. Ya. Tapi walaupun demikian, saya menerima bahwa polusi itu harus DKI atasi, apapun penyebabnya. Kalau soal ISPA banyak sekali warga DKI yang menderita ISPA selama masa polusi. Saya tidak menyampaikan bahwa itu penyebab polusi. Ya. Tetapi ISPA dari Juni, dari Mei itu agak turun. Tapi dari April ke Mei agak turun. Tapi dari Juni itu kurang lebih 14.000, 14 sekian, saya lupa angkanya. Di Juli naik menjadi 15.000. Ya. Penyebabnya apa? Ya kan macam-macam. Mungkin juga penyebabnya udara tadi, polusi. Bisa penyebabnya karena udaranya panas, anak, dewasa, semua orang minum es, kira-kira seperti itu. Daya tahan tubuh, terus sirkulasi udara, macam-macam. Yang jelas data per Juni itu kurang lebih ada kenaikan sedikit. Ya, jadi belum bisa dikatakan eksklusif penyebabnya adalah karena polusi. Tapi ini adalah indikasi yang tentu harus jadi perhatian. Kita harus juga care, kita harus juga memperhatikan kesehatan kita masing-masing. Ya. Kalau merasa itu polusi, ya kita gunakan masker. Kita pesen kopi dulu ya, Pak Heru ya. Ini kopinya yang paling enak, kopi apa? Kopi di sini adalah kopi inspirasi yang paling enak. Halo Mbak. Sore. Ya, sore. Bapak mau pesen kopi atau teh, Pak? Saya kopi boleh. Kopi susu atau hitam, Pak? Kopi inspirasi yang hitam tanpa gula. Kalau kopi inspirasi pakai susu, Pak, gitu. jadi kopi latte. Kopi hitam. Kopi yang memang khas di sini. Kopi inspirasi ya, Pak? Yang hot. Bapak? Ya. Saya menemani Pak Heru, kopi inspirasi. Oke, berarti kopi inspirasi ya, karena dua. di sini tempat mencari inspirasi. Betul. Sebelum kopi datang, boleh minum air putih nggak? Oh, boleh, mari Pak. Mari, Pak. Ya. Oke, Pak. Karena ini tempat inspirasi, saya juga mau cari inspirasi sama Pak Heru nih. Iya, apa? Mau tanya-tanya. Galuh ini selalu kami perkenalkan karena dia adalah pendiri dari suatu startup berita Luar biasa. dan mewakili generasi Z yang dilatih di rumah perubahan. Nah, ini saya mentornya, jadi ini menti. Gitu. Saya menti. Kalau kita generasi apa, Pak? Prof? Kita yang generasi merdeka sebetulnya setelah kolonial berlalu. Kalau dibilang kolonial kita ketuaan. Iya, iya. Oke, Pak Heru. Ini kan saya pendatang Jakarta, Pak. Iya. Nah, saya dan teman-teman lulus, habis itu datang ke Jakarta untuk bekerja gitu. Nah, kekhawatiran kami sebagai pendatang Jakarta tuh sepertinya kok sulit ya Pak beli rumah di Jakarta gitu. Kita kerja di Jakarta, kok kayaknya kemungkinannya beli rumahnya di pinggiran nih Pak. Dan bahkan ada survei yang mengatakan bahwa milenial nih sepertinya di masa depan tidak bisa membeli rumah gitu. Nah, kalau dari Pak Heru nih sepertinya apa yang bisa ditawarkan dari pemerintah untuk masalah ini Pak? Ya, yang pertama memang terbatasnya lahan. Tentunya kalau di Jakarta cocoknya misalnya apartemen. Nah, apartemen kan ada kelasnya juga. Kalau itu pun tidak, kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya contohnya kan kita tinggal tidak harus di Jakarta. Misal tinggal bisa di Bekasi, BSD, ya mungkin lebih nyaman juga ya. Lantas apa yang harus diperbuat oleh Pemda DKI Jakarta? Ya harus mempercepat MRT, LRT, pemerintah pusat sudah menyiapkan LRT juga. Komuter untuk masuk Jakarta. Ya. Bahkan kereta api cepat, tidak memungkinkan Bandung-Jakarta, Jakarta-Bandung kan hanya sekitar 40 menit. Hanya ya, nggak sampai 1 jam. Ya. Di dalam sebuah rencana tata ruang atau kebijakan-kebijakan, kan ada namanya 146. 1 rumah mewah, misalnya 4 rumah sedang, 6 itu berupa rumah apartemen yang bisa terjangkau oleh masyarakat. Kira-kira konsepnya seperti itu. Oh gitu Pak. Jadi kira-kira gimana nih Pak? Saya masih bisa memungkinkan kan Pak? Ya masih bisa, ini buktinya kita bertahan di rumah perubahan nih. Jakarta Timur apa mana? Ini perbatasan. Perbatasan, ya dikit lah masuk Jakarta. Ini sebagian tanah kami Jakarta, sebagian tanah kami adalah Jawa Barat.
Jadi makanya disebut Jakarta Escape. Oh gitu, Iya. Jakarta Jakarta Escape. Escape, Escape-nya ya. dari sini. Escape-nya dari sini. Ya, gitu Mbak. Oke. Nah, Jadi terus- kalau gitu kita simpulkan, memungkinkan karena untuk Jakarta dengan lahan terbatas, yang terutama itu adalah yang apartemen. Ya. Karena disitulah orang bisa tinggal dan kemudian juga bekerja tidak jauh. Ya. Dan kalau kecenderungan properti atau real estate yang ada di Jakarta kan membangun itu menyasarnya ke generasi Z. Iya. Kalau generasi kita udah nggak dipikirin. Sudah nggak dipikirin lagi. Jadi Ya. misalnya Dianggapnya sudah punya rumah ya? Iya, Ya. tipe studio plus, Ya. nilainya misalnya maaf ada yang 600 juta Ya. dan seterusnya. Mereka nyasarnya udah ke generasi Z. Jadi mungkin mereka untuk beli. Sangat mungkin. Ya. Jadi Galuh tinggal pikirkan aspek keuangannya saja. Uangnya Benar. cukup atau tidak? Insya Allah cukup lah. Cukup ya. Harus cukup kok, Pak. Karena bekerja di Jakarta potensi untuk mendapatkan pendapatan lumayan ya. Iya. Dan ada riset juga nih Pak, Jakarta juga termasuk kota yang stressful Pak. Karena kan kalau misalnya saya naik KRL nih Pak, di jam pulang itu mukanya, raut wajahnya tuh kayak muram gitu loh Pak, lelah bekerja gitu. Apakah betul nih Pak, Jakarta memang kota yang cukup stressful? Stressful itu bisa dimasuk kategorikan kota yang tidak nyaman gitu ya. Gini. DKI kita arahkan menjadi kota global city. Ada Global penilaian city. global city, ada penilaian kekhususan. Maka dari itu tadi saya ada kaitannya. Di dalam nanti undang-undang DKI, kekhususan DKI, Ya. saya minta ada kekhususan untuk kependudukan. Untuk kependudukan. Iya, masalah kemudian mengatur kependudukan. Masalah tadi tata ruang, tadi terkait dengan stressful, ya kan. Nah, sehingga dengan adanya seperti itu, pemerintah daerah bisa memikirkan supaya ruang terbuka hijaunya bisa lebih banyak, masalah transportasi bisa lebih mudah. Kalau bisa kita mengatur kependudukan, maka mengurangi tadi stressful, kan kepadatan. Sekarang tinggal permasalahannya, bukan permasalahan, tinggal komunikasi Jabodetabeknya. Kan tidak hanya Jakarta juga. Mungkin dia bekerja di Jakarta, dia tinggalnya di Bogor, dia tinggalnya di Depok, dia tinggalnya di BSD. Ya, bisa juga stresnya bukan karena kerjaan. Tadi stresnya karena perjalanan. Tidak bisa Pemda DKI membangun itu sendiri. Ya. Namun saya bersama jajaran memikirkan itu. Contoh, dalam waktu dekat LRT akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Waktu dekat itu bulan apa perkirakan? Besok. Oh besok? Hari Senin. Hari Senin. Pantas saya lihat itu Besoknya, sudah. besoknya besok orang Jawa. Kalau besok maksud saya itu bukan besok hari Senin ya? Minggu. Senin. Senin sudah ada ya. Artinya kan ada kesempatan untuk kita lebih mudah melakukan transportasi, tetapi ada juga akan menambah bangkitan. Ya. Bangkitan Ekonomi, kehidupan. Ya, maka mungkin juga ya. LRT itu tetap padat juga. Ya, ya. Maka dari itu Pemda DKI membantu. Terima kasih Galuh. Pemda DKI membantu sampai Bekasi nanti namanya komuter, Ya. namanya mobil Feedernya, feeder ya, ya. betul feeder, membantu misalnya dari perumahan titik-titik tertentu yang ditetapkan oleh Bekasi, kami bantu. Ya. Bantu jemput masuk ke lokasi stasiun terdekat. Begitu juga Bogor. Bogor sebenarnya saya bantu sampai ke kota Bogornya, jemput, diantar masuk ke Karena mereka bekerja di DKI. betul Ya. ke stasiun LRT Cibubur yang terdekat. Kenapa Pemda DKI melakukan itu? Kita tahu kalau mereka bekerja di Jakarta bisa nyaman, Ya. dapat PPh 21, dapat mungkin pajak perusahaannya tumbuh. Kan Ya. kira-kira seperti itu. Kalau Ya. Prof lebih tahu lah ahli Ya. ekonomi. Berarti Galuh daerah kita ini akan jadi daerah penting karena LRT ini segitiganya di sini. LRT Iya, dan iya, dekat. kereta cepat. Kereta cepat. Kereta cepat dari Halim. Ini ke dekat ke kita ini hanya 15 menit. Ya. Kemudian ada LRT LRT. lewat sini. Berarti Berarti- pertumbuhan ekonominya baik. Terus Pak, saya suka nonton TikTok nih Pak. Nonton Kalau TikTok? Nonton TikTok. Ada konten Generasi- Pak. hah? Ada Generasi konten. sekarang TikTok. TikTok ya. TikTok. Tapi ini saya cari yang lucu-lucu nih Pak. Ya. Ada video yang membuat konten tentang kalau orang Jaksel tuh gimana gayanya, Oh, gitu? Mbak SCBD gitu. Gimana nih? Pokoknya pakai lanyard coat, Iya. terus sepatunya Tory Burch, pokoknya mewah deh Pak. Gitu. Mbak-mbak dan mas-mas SCBD. SCBD. Terus juga skena banget Pak.
gitu. Nah, kalau ada konten lagi, kalau orang Jakarta Timur tuh beda lagi, Pak. Nggak Gimana? semewah Jakarta Selatan, gitu. Lebih sederhana gitu. Dan kalau di Jakarta Utara, orang-orangnya ya cici kuku-kuku dengan stylenya mereka gitu. Nah, melihat dari konten ini, Pak, yang stylenya berbeda-beda ini, apakah ini menunjukkan ketimpangan ekonomi di Jakarta yang masih jauh, Pak? Jadi gini, setiap kota pasti ada. Iya. Setiap kota pasti ada ketimpangannya. Pemda DKI menjaga ketimpangan itu supaya tidak lebih lebar lagi. Maka Pemda DKI harus menjaga jamin pengaman sosial. Nah, pengaman sosial itu tadi ada ketimpangannya bagi yang memiliki masyarakat berpenghasilan rendah diberikan transport gratis loh. Diberikan bantuan kartu Jakarta Pintar Untuk pendidikan. dibayarkan BPJS-nya, BPJS yang kesehatan. Ya. supaya tadi ada beberapa macam, antara bisa 17 item, termasuk air bersih. Nah, sehingga grafiknya itu kita menjaga. Nah, sisanya bagaimana ketimpangan itu ya masing-masing individu untuk bersemangat dan bekerja, ya kan? Pemerintah menjaga itu supaya tidak melewati. Untuk lebih dalamnya, detailnya, Prof yang lebih jago. Kira-kira kan dia menjaga. Tapi memang ada kecenderungan ya, Pak, kalau Jaksel tuh kayaknya lebih mewah ya, Pak? Kalau melihat dari sejarahnya seperti itu. Jadi kayak kan hidup di Jakarta Timur berarti Sama sederhana dong, ya, Pak? saya di Jakarta Timur juga. Oke. Itu saja dari saya, silahkan dinikmati Terima kasih, kopinya. Mbak. Ya. Boleh diminum Inspirasi. sampai habis nggak nih? Ya, Boleh banget, Boleh, Pak. boleh. Pak Heru, pada saat Pak Heru baru mulai sebagai PJ, suasananya sedang musim hujan. Perhatiannya pada sungai. Kemudian soal sodetan itu jadi berita. Ya. Ya. Tapi baru selesai masalah sungai, sudah masalah yang kering. Polusi. Ya, masalah polusi. Kalau sungai itu kan kita tidak mungkin menunggu sampai musim hujan baru kemudian kita bekerja. Saya coba amati di sini, di belakang kami ini ada waduk yang dibangun oleh DRD sejak zamannya Pak Jokowi sampai kemudian ke Bapak. Pak Jokowi, Anies, kemudian ke Bapak. Lama ribut antara normalisasi dan naturalisasi. Ya. Kemudian akhirnya jadi juga waduk dan kami tempat olahraga sekarang yang cukup ramai. Jadi masyarakat olahraga ke sini, parkir masuk ke rumah perubahan di Jakarta Escape, Oh, gitu. kemudian mereka ke belakang. Anak-anaknya bisa bermain kuda di sini, ya kuda dari pemberian Pak Heru. Oh, gitu. Ya, ada kuda di sini, kuda istana. Terima Iya. kasih ya. Iya, sama-sama. Jadi ini jadi sarana edukasi pendidikan. Iya, iya. Nah, yang menarik lagi adalah dengan adanya seperti ini, berarti kan kita tidak bisa menunggu sampai musim hujan baru kemudian kita mengatasi masalah banjir. Apa antisipasi Pemprov DKI buat ke depan? Apakah nanti tahun depan ini nggak sebanjir tahun sebelumnya atau kita juga tidak tahu apa Ya, yang akan terjadi? Ya. Alhamdulillah semua pihak, tokoh masyarakat dan warga yang terkena normalisasi Kali Ciliwung, Sodetan sudah bisa memahami bahwa ini adalah untuk kepentingan yang lebih besar. Lantas berikutnya kami tetap menganggarkan pengerukan kali. Berikutnya kami terus membangun tanggul, kan kalau banjir ada dua ya, Ya. dari hulu, Ya. terus dari rob. Dari rob yang Rob, dari laut dari masuk laut. ke sini. Rob masuk. Dan Nah. airnya sebagian sudah hitam itu ya. Betul. Nah itu kita harus tanggul. Itu namanya tanggul pantai yang kurang lebih kami harus selesaikan sampai dengan 2026 Ya. akhir bersama pemerintah pusat. Nah berikutnya adalah tanggul laut istilahnya NCICD. Nah di mana mau tidak mau itu harus dilakukan. Jadi itu agak giant, agak Agak raksasa. lebih ke laut, Agak tengah laut, laut, agak ya. Dan itu jauh. harus dilakukan. Nah, kenapa itu? Karena kan Pemda DKI kita tahu dan kita hanya bisa memperlambat penurunan permukaan tanah yang terus setiap tahun berlangsung. Hanya bisa memperlambat. Maka dari itu di sisi utara hulunya kita harus membangun untuk mengatasi banjir, di sisi hilirnya juga. Nah, bulan-bulan ini atau tahun ini Pemda DKI tetap melakukan normalisasi Kali Ciliwung, khususnya di 2 titik, di Rawajati dan sekitar Cililitan. Mudah-mudahan dengan adanya sodetan-sodetan atau titik-titik tertentu itu bisa juga mengatasi RW-RW yang masih
tanda kutip menerima bencana banjir. Ya, saya jadi ingat pada waktu Jakarta itu dalam ancaman banjir, ketika waduk di sini jadi, masyarakat sudah bisa olahraga di pinggir sungai, dan saya turut menikmati kehadiran banyak orang yang begitu indah, ya mereka olahraga dan kelihatan mereka lebih bugar, dan setiap hari mereka banyak yang melakukan itu, ada yang bawa pads-nya begitu ya. Nah, pada waktu terjadi ancaman banjir di DKI, pintu air ini ditahan. Sehingga airnya di sini agak tinggi dan saya menikmati gemuruh suara air yang indah sekali. Nah, pada waktu itu saya mendengar di sekitar bantaran Kali Ciliwung yang biasa banjir itu, yang dekat daerah Pasar Beras itu, Pasar Induk, Cipinang, yang mestinya banjir tidak jadi banjir karena airnya bisa ditahan di sekitar sini. Ya. Tapi sini nggak banjir kan? Di sini nggak banjir. Ya kami menikmati suara airnya ya. Karena memang waduknya dibuat bagus, dan terima kasih karena fungsi waduk ini tidak dibikin hanya sekedar waduk, tapi juga tempat hiburan masyarakat. Ya. Nah, mudah-mudahan Prof bisa ikut turut merawat dan memberikan edukasi ke saya masyarakat. harapkan begitu. Mudah-mudahan kita juga dengan para guru ya, saya ingin melakukan pembinaan. Rupanya ini salah satu yang penting Pak Heru. Ini adalah masalah literasi digital. Jadi kalau dulu kita sekolah, kita pergi ke hutan, di sekolah kita diajarin. Nanti di hutan akan terlihat ada pohon ini, pohon itu, ada binatang ini, binatang itu, ada daun yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Tapi anak-anak kita Pak Heru, orang tuanya sekarang ada di dapur lagi masak. Anakmu di mana? Ada di kamar. Padahal anaknya sedang menjelajahi ruang digital dan tidak tahu tanpa batas. Tanpa batas dan tidak tahu di hutan digital itu ada apa. Apa pandangan Pak Heru dalam pendidikan anak ini? Nah, ini memang masalah besar. Jadi yang pertama adalah bisa anak itu tidak bersosialisasi. Dia pulang sekolah di kamar langsung digital. Makan mungkin sama ayahnya sebentar. Pak, aku makan cepet-cepet masuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita nggak tahu yang dijelajahi apa. Itu yang sangat rawan. Yang boleh tidak boleh dan berbahaya di sana. Mungkin mengenai budi pekerti juga harus diajari. Kita nggak tahu dia menjelajahi di mana. Nah, itu tantangan bagi kita orang tua, bagi pemerintah daerah, harus ada rambu-rambunya juga. Kira-kira seperti itu. Nah, Prof kalau bisa membantu guru-guru DKI untuk memberikan edukasi. Saya meminta kepada semua guru di Jakarta pada saat 5 menit dimulainya belajar di kelas, setiap guru harus menunjuk siapa saja anaknya untuk bercerita. Bercerita maju ke depan, apa yang kamu lakukan 24 jam ke belakang. Cerita apa aja. Antara lain, saya minta apa yang kamu lakukan di rumah ketika membuka gadget. Ketika menjelajahi dunia digital itu. Jadi setiap hari 5 menit, satu anak. Jadi guru tahu apa yang terjadi dan dialami anak-anak. Satu tahu, yang kedua saya minta setiap guru bukan hanya mendengarkan cerita, tapi melihat wajah anak itu mulai dari kepala sampai kaki. Apakah, kenapa mata kamu merah, berarti dia nggak tidur misalnya. Kenapa baju kamu kok jelek, padahal dia sudah mendapatkan kartu Jakarta Pintar. Apakah orang tua yang tidak membelikan? Nah itu, guru saya wajibkan itu. Mengenal siswa. Mengenal siswa, dan di siswa sendiri ada nilai plusnya. Dia bisa berani mengutarakan cerita, pendapat di depan. Mengungkapkan isi hati pikiran. Memang ini satu persoalan sendiri ya, literasi dan kemampuan untuk menyampaikan gagasan-gagasan dengan baik. Apalagi di Jakarta itu tempat-tempat ada sekian ratus titik lokasi itu, wifi-nya gratis lagi dari DKI. Mudah-mudahan dimanfaatkan untuk yang positif. Kalau begitu saya pengen sekolah lagi ke zaman dulu ya. Pak Heru, ke depan ini perhatian pada pendidikan sangat penting sekali. Ya, karena Indonesia emas ini tidak bisa kita dapatkan dividennya dari bonus demografi ini. Ya. Apa yang perlu dipersiapkan? Selain masalah tadi yang disebutkan, kita juga menyaksikan banyak guru yang terlibat dalam pinjaman online dan yang ilegal, sehingga kemudian mereka bisa dibully secara online dan sangat beresiko dalam hidup mereka. Apa perhatian Pemprov DKI terhadap para guru? Karena saya mendengar suara para guru yang suka mengatakan begini. Ini saya tidak bicara tentang DKI, tapi saya bicara Indonesia. Negara kita ini sama guru pelit sekali, Pak Renald.
Bahkan banyak guru honorer yang cuma dapat 500.000. Ada juga guru yang menjadi kepala sekolah dia sendiri, tidak di Jakarta pasti. Di suatu sekolah gurunya hanya 1 orang, dia jadi kepala sekolah, dia menjadi juga pengajarnya, ya. Apa perhatian Pemprov DKI terhadap nasib para guru di Jakarta? Pertama, guru tuh ada 2 klasifikasi ya. Mudah-mudahan DKI semuanya bisa menjadi ASN. Nah, ada guru juga diangkat secara lokal oleh sekolahnya. Ya. Namun insya Allah DKI lebih baik lah, bisa kemampuan itu dari termasuk sisi yang di Kepulauan Seribu, ya termasuk daerah itu sama. baik, ya. Nah, saya 1 bulan menjabat PJ Gubernur, kalimat salah satu yang saya sampaikan kepada para pejabat termasuk Dinas Pendidikan untuk tidak pinjol. Agar guru tidak terlibat pinjol. Iya. Nah, mudah-mudahan DKI kan pendapatannya cukup baik lah. Ya. Mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan guru, ekonominya. Dan guru sudah diberikan yang terbaik dari Pemda DKI. Dibanding dengan daerah lain, saya tidak berkomentar daerah lain. Berapa sih gaji guru di Jakarta, Pak? Tunjangan kinerjanya itu kan bervariasi ya. Ya. Ada yang bisa 15 juta. Wah, ada yang sampai 15 juta. 15 juta. Ya, ya. Nah, pantas guru swasta pada pindah semua jadi pegawai negeri, jadi guru pegawai negeri. Dan mereka kan setiap berapa tahun tuh, setiap 1 tahun kan mereka diberikan kesempatan untuk bisa naik karirnya, pangkatnya segala macam. Itu kan berpengaruh juga terhadap penghasilan. Ya. Saya bertemu dengan beberapa SMK dekat sini, Jakarta Timur ini ya. Ada SMK bagus sekali, SMK di Jakarta ini. Ada SMK Broadcast, ada SMK macam-macam saya bertemu. Dan sayangnya kalau kita bicara SMK, biasanya kita bicara SMK yang swasta sekarang. Padahal Bapak punya SMK yang bagus-bagus di Jakarta dan saya lihat murid-muridnya, saya kasih kesempatan mereka. Yang kuliner juga saya kesempatan, bahkan sebelum diborong orang karena makanannya enak, kami juga borong di sini. Di DKI SMK itu cukup bagus-bagus. Ada di Kelapa Gading, perhotelan juga bagus. Perhotelan di Kelapa Gading. Iya. Ya. Nah, terus sekitar Cilitan itu ada SMK yang bergerak di bidang industri juga bagus. Ya. Pengelasan, ya kan? Ya. SMK yang khusus. Ya, bagus-bagus itu. Ya. Pengelasan bukan sembarang ngelas, yang bisa. Welding yang buat di laut. Itu banyak dibutuhkan. Itu begitu upahnya tinggi sekali. Begitu mereka berhasil kita didik, sudah habis di order. Masuk ke industri-industri yang mereka membutuhkan. Mudah-mudahan SMK DKI terus bisa berkembang. Pak Heru, kalau begitu masalah apa yang di Jakarta selain masalah polusi di Jakarta? Kelihatannya sudah nggak ada masalah lagi. Jadi begini, khusus anak didik dulu. Anak didik mereka sekolah gratis, ada KJP. Dari pemerintah pusat memberikan bantuan buku dan lain-lain. Saya selalu menekankan berarti anak-anak di Jakarta itu harus punya prestasi. Maka ketika anak-anak yang berprestasi, guru yang memberikan prestasi bagi anaknya, saya undang ke balai kota. Saya berikan mereka kesempatan. Yang kemarin ada ke India, ke Perancis untuk kegiatan mereka lomba dan lain-lain supaya memberikan semangat. Nah, mungkin saya bisa menghimbau orang tua juga harusnya turut serta dalam pengawasan anak didik selain guru ya. Jadi jangan melepas semuanya pada guru aja. Ya nggak bisa. Mereka kan tinggal datang ke sekolah. Ada bus sekolah. Sampai di sekolah semuanya ditanggung oleh pemerintah pusat dan ditanggung oleh pemerintah DKI Jakarta. Tinggal tugasnya ada belajar. Nah, terkait dengan guru, saya rasa DKI, saya yakin guru-gurunya juga memiliki kualitas yang baik. Jadi Jakarta nggak punya masalah? Pasti ada masalah. Apa yang kira-kira masih menjadi perhatian Pak Heru? Kriminalitas? Sekali lagi, saya menyatakan bahwa kependudukan itu menjadi perhatian Pemda DKI. Ada tempat spot-spot tertentu yang memang DKI harus memperhatikan, misalnya satu rumah itu bisa 2-3 kakak, ya kan, keluarga lebih dari satu keluarga. Maka dari itu tempat spot-spot RW kumuh masih ada, itu kan rawan kriminalitas, rawan segalanya. Maka ke depan itu selain membangun rumah susun, saya berusaha untuk memperbaiki lokasi-lokasi yang kita katakan kurang untuk tempat tinggal, kurang nyaman lah. Jadi komunitasnya itu dibangun, diperbaiki lingkungannya. Bedah rumah
Ya, bedah bedah wilayah. rumah, terhadap jalan. Pemda DKI menyiapkan memperbaiki sarana prasarana ya, saluran, jalan. Ya. Nah, nanti saya minta pihak swasta memperbaiki rumahnya, karena di aturan Pemda DKI tidak bisa memperbaiki rumah per orang. Ya. Maka sarananya kita Sarana di perbaiki. sekitarnya. Nah, nanti saya minta pengusaha untuk membantu. Dan Ya. ini sudah dilakukan percontohan yang pertama di Jakarta Barat. Nanti 2 minggu lagi setelah KTT selesai, Ya. waktunya kan kami tercurah ke sana. Ya. Nanti di Jakarta Selatan. Ya. Setiap wali kota saya minta per 6 bulan Ya. itu memiliki daerah-daerah yang harus kami Pemda perbaiki. Masalah Jakarta ini kan tidak berdiri sendiri, Pak Heru. Ya. Nah, Pak Heru. Jadi sering kait-pengkait satu sama lain. Dan sebagai melting pot di setiap area Jakarta itu ada kampung berbasiskan suku. Kampung Bali, Kampung Melayu, Kampung Ambon, ya, dan macam-macam, Kampung Makassar, ya, dan sebagainya. Kemudian waktu berjalan timbullah ormas. Ormas ini satu persoalan sendiri. Ya. Ketika ormas butuh makan, ya, dan kemudian mengumpulkan warga dan kemudian sering terjadi benturan. Dan setelah itu kita menyaksikan ormas ini juga bisa mengendalikan aparat-aparat sipil kita. Seberapa jauh sekarang itu masih terjadi? Tentunya membangun Jakarta khususnya terkait dengan kerawanan, Ya. keamanan, saya bersama Pangdam, Kapolda, yang pertama harus sinergi dan itu Ya. sudah kita Ya. lakukan. Dulu Pangdam Pak Kasat pernah bilang sama saya, dulu Pangdam itu menghadap Pak pada ormas tertentu katanya. Pak Dudung pernah cerita begitu sama saya. Zaman saya nggak mau katanya, ya. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah tidak terjadi. Tapi lanjut Pak Heru, apa yang terjadi selanjutnya? Ini kan pertama kita bisa komunikasi yang baik. Yang berikutnya ada edukasi bahwa kita membangun Jakarta bukan saja Forkopimda yang harus melakukan. Ya. Ormas-ormas yang di Jakarta juga turut serta bisa melakukan secara positif. Ya. Bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Misalnya apa ormas bisa melakukan hal positif? Mereka bisa melakukan edukasi misalnya bersama-sama dengan Pemda di tempat-tempat yang kerawanannya tinggi, mengedukasi kan. Mereka kan yang tahu. Nah itu bisa pendekatan mulai dari Polsek, Polres, Koramil bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Jadi bukan melakukan pemerasan ya? Oh ya mudah-mudahan enggak. Jadi memang ini menjaga keseimbangan, jangan sampai mereka terlalu dominan. Semua pihak lah harus mengatur kita. kehidupan, tetapi bisa menjaga keseimbangan. Pak Heru, ada juga yang menarik. Salah satu pertimbangan menurut saya ya, Jakarta memang sudah harus dipindahkan sebagai ibu kota, adalah menyaksikan laporan dari Deutsche Welle. Ini adalah sebuah media dari Jerman kalau tidak salah. Saya lihat liputan mengenai Jakarta akan tenggelam. Dan saya lihat di situ ketika saya pergi, kalau tidak salah daerah Cilincing ya. Ya Cilincing. Ya, Cilincing ya. Nah, di situ ada Masjid Waladuna yang juga sudah tenggelam di sana. Dan itu filmnya itu menurut saya dramatis ya. Saya bisa lihat, wow, seperti itu ya bangunan-bangunan. Jangan-jangan tempat dulu saya suka mancing itu di situ. Dulu saya Sudah suka nggak ada. mancing. Sudah nggak ada. Jadi dulu saya kalau sekolah di Jakarta, sekolah saya dekat Siliwangi Kompleks. Teman-teman saya banyak anak tentara, termasuk ada Ranu Karno itu kawan saya, ya teman sekolah saya. Ya. Nah jadi kalau saya tidak tertarik dengan gurunya, saya kompor dengan teman-teman. Kita kabur. Gurunya bingung. Kabur mancing. Kabur mancing. Liburan zaman dulu, zaman dulu begitu. Kami di pantai lihat orang mancing, kadang-kadang kami ikut mancing. Sekarang tenggelam, Pak Heru. Itu kan fenomena itu tidak terjadi 1-2 tahun. Betul. Pasti puluhan tahun. Iya, betul. Ya. Maka dari itu konsep yang ada di Kementerian PUPR membuat tapal kuda dan NCICD yang menjorok ke laut itu harus kita lakukan. Tidak hanya di situ. Kalau kita ke Waduk Pluit, kalau saya berdiri di tanah yang ada, itu maaf ya, air laut itu udah di kepala kita. Iya. Kita bisa lihat, kita naik ke Tanggul, kalau kita lihat di sana air lautnya, begitu kita lihat daratan dari bawah. Iya. Maka dari itu, Pemda DKI harus terus-menerus yang tadi saya sampaikan, tanggul pantainya ditinggikan terus tanpa terputus. NCICD. Di sisi lain, Pemda DKI harus terus-menerus memperbaiki pompa-pompa yang ada dan menambah.
DKI sudah menambah, ada di Kamal Muara, ada waduk kecil, kita tambah pompa yang besar. Ada di sekitar Ancol, 3 pompa besar sedang kita bangun, dan mudah-mudahan sudah hampir selesai. Kemarin 2 sudah selesai, tinggal 1. Lantas di Cilincing juga kita bangun pompa. Tetapi yang namanya erosi ya, erosi itu sebenarnya tidak Jakarta aja. Pantai mulai dari Banten, Jakarta, sampai dengan Jawa Tengah itu memang harus diselamatkan. Kira-kira. Karena itu akan terus tergerus ya. Mungkin Jakarta perbatasan sampai perbatasan Bekasi Marunda bisa. Tapi nanti kan Bekasinya kalau tidak diurus juga hilang juga. Kira-kira seperti itu. Dan itu benar. Maka dari itu pembangunan berkesinambungan, menambah ruang terbuka hijau, menanam pohon seperti di rumah perubahan ini, ya kita harus terus lakukan. Ya, memang ini satu hal yang dilema, apalagi warga Jakarta juga senang menyedot air dari tanah. Ya, sehingga tinggi permukaan tanah itu memang turun terus ya. Apalagi beberapa gedung di sana juga pernah melakukan hal itu. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa diatasi, Pak Heru. Salah satu programnya adalah, program mimpi saya ini adalah bisa secepatnya memberikan supply air bersih sesuai dengan permintaan demand. Karena kan kalau kita sudah membersihkan supply yang baik, mereka kita stop untuk mengambil air tanah. Kira-kira seperti itu. Dan ini sudah berlangsung, mungkin di 2024 akan kita perbaiki semua pipa-pipa PAM, dan mungkin bisa memakan waktu 4, 5, 6 tahun. Terakhir Pak Heru, pada waktu Presiden Jokowi melantik Anda, ya, dan dalam konferensi persnya pada saat ditanya wartawan, Pak Jokowi mengatakan sudah sangat mengenal Pak Heru Budi ini, ya, sudah sangat mengenal. Apa pesan khusus dari Pak Jokowi kepada Anda ketika memimpin Jakarta sebagai PJ Gubernur? Ya. Yang pertama ya, penunjukan itu kan saya tidak tahu ya, itu tugas. 3 hal, sebenarnya 4. Ini harus banyak bekerja. Banyak bekerja? Bekerja menyelesaikan permasalahan dalam kurun waktu. Ya saya nggak tahu apakah 1 tahun, 2 tahun, itu terserah pimpinan. Ya. Kerja aja bahkan belum tentu bisa selesai masalah. Belum tentu bisa selesai. Maka harus kerja. Kerja. Menyelesaikan banjir, insya Allah bukan menyelesaikan, tapi mengurangi persoalan dampak banjir. Ya. Lalu lintas, kemacetan, ini yang menjadi beban kami. Kami tidak bisa sendiri mengatasinya. Ya tentunya pemerintah pusat sudah membantu, ada LRT dan seterusnya. Mengatasi kemacetan. Yang ketiga tata ruang. Tata ruang tadi luas. Masalah normalisasi Ciliwung, masalah perbaikan RW Kumuh, tadi masalah abrasi, erosi dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. 3 poin itu. 3 poin. Apalagi diprediksi katanya 2050 Jakarta akan tenggelam. Waduh, saya berpikir ini jangan-jangan bukan tempat mancing saya aja yang hilang. Jangan-jangan tempat saya bermain biasa makan siang di Jakarta, jangan-jangan sudah jadi seperti Venice barangkali ya. Air di mana-mana. Ini bukan jalanan, tapi kita harus pakai sampan, jangan-jangan nanti. 2050 berarti kalau sekarang 2023 waktu yang sempit. Hanya 27 tahun. Menurut saya waktu yang sempit untuk mengatasi semua ini. Berarti ini kerja keras kita semua. Harus. Dan kita perlu menjaga agar Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota bisa tetap tumbuh sebagai suatu kawasan yang lebih baik ya. Terima kasih banyak Pak Heru. Sama-sama Prof. Sudah hadir di Rumah Perubahan Jakarta Escape. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama terus membangun masyarakat ya, karena masyarakat ini adalah suatu komunitas besar. Dan komunitas besar ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, dan sampai sekarang kita menyaksikan warganya tetap hubungannya tetap harmonis, walaupun sekali-sekali diguncang oleh peristiwa politik. Mudah-mudahan dalam pilpres ke depan juga kita bisa menyaksikan Jakarta yang aman, kondusif, anak-anak mudanya bisa terus belajar dengan baik. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Sukses Jakarta untuk Indonesia. This is very important ya, dan stay relevant.